Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama kelas 10 di semester genap, yakni teks negosiasi. Fokus materi kali ini adalah pengertian teks negosiasi. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silakan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk kompetensi dasar teks negosiasi yang harus kalian kuasai sebagai berikut. 3.10 dan 4.10 serta 3.11 dan 4.11. Penjelasannya sebagai berikut. Kompetensi dasar teks negosiasi kelas 10 pertemuan pertama 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Jadi di pertemuan pertama ini kalian diminta untuk mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian untuk keterampilannya menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Ini pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar teks negosiasi kelas 10. Pertemuan yang kedua 3.11 menganalisis isi struktur yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Jadi di pengetahuan di pertemuan yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis isi, kemudian struktur, dan kebahasaan. Kemudian untuk keterampilannya, mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi diminta untuk mengkonstruksikan itu menyusun teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, juga memerhatikan kebahasaannya. Ini kompetensi dasar yang harus dikuasai. Baik, paham ya? Kita lanjutkan. Baik, kita masuk pada pembahasan teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah pernah melakukannya? Jika sudah, tentu akan mudah untuk memahami teks negosiasi. Namun, jika belum, silakan disimak pembahasan materi ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Untuk memudahkan kalian memahami teks negosiasi, yuk cermati gambar berikut ini. Baik, di sini ada gambar yang pertama. Ya, di situ ada gambar antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi untuk membeli sebuah barang. Ya, di situ barangnya yaitu buah yang berada di pasar. Ya, penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk membeli sebuah barang di pasar. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada gambar antara pihak bank dengan nasabah yang sedang melakukan kesepakatan yang ditandai dengan berjabat tangan. Kemudian gambar yang ketiga, di situ ada gambar suasana kelas yang sedang melakukan proses pemilihan ketua OSIS, ya, yang diperankan oleh pihak pertama yakni panitia pelaksana pemilihan ketua OSIS, kemudian pihak yang kedua yakni pemilih. Nah, di situ kondisinya sedang pemilihan ketua OSIS. Kemudian gambar yang keempat yaitu di situ ada gambar dua kelompok yang sedang mendiskusikan sebuah hal yang penting. Ya, terlihat dari kondisinya sedang membicarakan atau mendiskusikan sebuah hal yang penting. Kemudian gambar yang terakhir, di situ ada gambar seorang guru dan murid sedang membicarakan sebuah hal yang penting di ruang konseling. Nah, jadi kelima gambar ini nanti harapannya bisa memudahkan kalian memahami teks negosiasi. Baik, kita lanjutkan.
Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah, ya, sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa ya makna dari teks negosiasi berdasarkan 5 gambar tadi? Tentu sedikit banyak sudah tergambar di pikiran kalian bahwasanya teks negosiasi itu seperti apa sih? Ya, baik, langsung saja sampaikan. Nah, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Saya ulangi lagi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Ya, jadi di sini teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial. Jadi teks negosiasi ini merupakan bagian dari interaksi sosial, berbicara antar pasangan, pihak satu dengan pihak yang lain. Itu namanya interaksi sosial, berbicara dengan yang lain, berkomunikasi. Jadi negosiasi itu merupakan bagian dari interaksi sosial. Kemudian yang bertujuan mencapai kesepakatan. Jadi komunikasi tersebut, ya, memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan. Kita tahu bahwasanya antara satu dengan yang lain tentu memiliki sebuah keinginan yang berbeda. Nah, dengan diadakannya interaksi sosial ini, ya, tujuannya agar tercapai kesepakatan, persetujuan. Ya, jadi ditentukan mana yang disepakati bersama di antara pihak-pihak. Nah, di antara pihak-pihak di sini ya pihak satu dengan pihak yang lain, baik penjual maupun pembeli, baik pihak bank dengan nasabah, baik guru dengan murid, kemudian yang lainnya. Intinya di sini ada dua pihak. Ya, pihak-pihak di sini dua pihak yang saling berinteraksi. Kemudian yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, di sini sebagai pelengkap yaitu bahwasanya negosiasi itu, ya, di dalamnya ada interaksi dua orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi ketika kita memiliki kepentingan yang berbeda, kita harus menggunakan negosiasi ini. Ya, karena kepentingan yang berbeda itu jika tidak diterapkan dengan negosiasi, maka akan terjadi tidak mau mengalah. Ya, makanya di sini diartikan sebagai mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi pihak-pihak yang berperan di negosiasi ini memiliki kepentingan yang berbeda. Makanya di sini pengertian secara lengkapnya negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Jadi sekali lagi, jika kalian memiliki kepentingan yang berbeda, maka lebih baik menerapkan negosiasi ini agar tercapai kesepakatan bersama. Baik, sampai sini jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik, untuk memahami lebih mudahnya silakan diamati tulisan yang berwarna selain warna putih. Di sini sebagai kunci dari pengertian teks negosiasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial. Jadi negosiasi ini bentuk interaksi sosial, bagian dari interaksi sosial. Kemudian mencapai kesepakatan. Nah, interaksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan. Di antara siapa? Pihak-pihak, pihak satu dengan pihak yang lain, pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda hingga akhirnya melakukan sebuah interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan. Mudah ya untuk dipahami ya makna dari teks negosiasi. Ya, baik. Sangat mudah sekali. Baik. Baik, penjelasan tentang pengertian teks negosiasi sudah saya sampaikan. Sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan baca materi ini atau membaca dari sumber yang lain agar wawasan kalian lebih luas lagi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.